Oke, jadi beberapa hari yang lalu aku sempat mendapat pertanyaan dari salah satu subscriberku mengenai topik NoVap ya. Jadi dia bertanya kurang lebih gini, Bang, gua pernah baca komenan di YouTube. Kalau setiap dia relapse, dia menelan spermanya kembali. Apa tidak berbahaya? Yes, kamu nggak salah baca ya. Dan jujur, aku sendiri juga baru tahu tentang hal ini. Kalau kamu ngerasa jijik, aneh, dan absurd, ya kamu nggak sendirian. Sekali lagi kamu nggak sendirian. Aku pun juga ngerasa kayak gitu. Emang ada ya beneran orang yang ngelakuin kayak gitu ketika mereka relapse? Nah, sebenarnya fenomena ini juga sama halnya dengan fenomena orang-orang yang meminum air kencingnya sendiri. Ya, kamu nggak salah dengar. Emang beneran ada. Jadi beberapa tahun yang lalu sempat ngetrend di kalangan para influencer health dan wellness di luar negeri sih, bukan di Indonesia. Jadi orang-orang ini men-encourage followers-followersnya untuk meminum air kencingnya sendiri. Mereka beranggapan bahwa air kencing yang mereka keluarkan bisa memberikan efek detoksifikasi bagi tubuh ketika mereka meminumnya. Tapi kita nggak akan bahas tentang hal tersebut ya. Kita akan bahas kenapa di komunitas NoVap sendiri ada fenomena seperti itu. Kenapa orang-orang mau meminum air maninya sendiri ketika mereka relapse? Kenapa orang-orang bisa berpikir atau bertindak sejauh itu? Kamu pasti bertanya, aku juga bertanya, kenapa? Oke, kita sedikit berpikir terbuka di sini ya. Kita akan mencari tahu kenapa orang-orang mau melakukan hal tersebut. Dan aku sendiri sebenarnya punya pandangan pribadi tentang hal ini, baik secara agama ataupun secara personal. Oke? Tapi kita mulai coba open minded dulu ya. Kita coba berpikir terbuka terlebih dahulu. Oke, saya melakukan berbagai penelitian, riset, riset kecil-kecilan lah di forum-forum NoVap, di Reddit atau di Facebook, di Quora. Aku menyimpulkan ada dua alasan kenapa orang-orang mau melakukan hal ekstrim atau hal bisa dibilang menjijikan seperti itu. Oke, alasan pertama adalah ada beberapa orang yang beranggapan bahwa sperma atau air mani adalah sebuah nutrisi yang sangat berharga. Yes, kalau hal ini aku sangat setuju ya. Sehingga mereka berpikir kalau mereka relapse atau khilaf, mereka mengeluarkan spermanya atau air maninya, mereka akan kehilangan sebuah nutrisi yang sangat berharga bagi tubuh mereka. Nah, secara ilmiah sendiri memang setes sperma banyak mengandung nutrisi yang penting bagi tubuh. Kalau nggak salah ya, diantaranya ada kayak protein, zinc, magnesium, potasium, dan masih banyak lagi. Kamu bisa baca secara lengkap di internet ya. Dan itu secara ilmiah ya, alasan secara ilmiah ya. Dan secara spiritual, orang-orang juga punya alasan tersendiri kenapa sperma ini sangat penting bagi tubuh mereka. Nah, di beberapa agama atau mungkin di aliran spiritual tertentu ya, ini nggak tahu ya, ini secara sains atau enggak. Tapi aku pernah baca, proses pembuatan sperma itu nggak cuman berlangsung di zakar doang ya, di buah zakar kita, tapi melibatkan dalam seluruh tubuh kita. Mulai dari otak kita, kemudian ke sumsum tulang belakang kita, dan di mana lagi ya. Pokoknya intinya nggak cuma di buah zakar aja. Dan beberapa orang mengatakan bahwa sperma adalah sebuah nutrisi atau sebuah energi kreatif. Kenapa kreatif? Karena diambil dari kata creation atau pembuatan. Status sperma dapat membuat sebuah kehidupan baru di muka bumi. Ya, kita tahu lah kalau kita ingin membuat anak atau proses pembuatan anak membutuhkan status sperma dan satu sel telur. Makanya banyak yang bilang bahwa sperma ini adalah sebuah essence of God atau bahan baku untuk membuat kehidupan. Jadi ya cukup masuk akal lah. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa dengan membuang sperma, mereka membuang sebuah kehidupan atau life force dari dirinya sendiri. Jadi selain NoVap sebenarnya ada sebuah praktek yang bernama semen retention. Jadi semen retention ini menurutku lebih advance dari sekedar NoVap ya, menurutku ya. Dan intinya secara garis besar semen retention mengatakan bahwa para praktisinya berusaha untuk meminimalisir ejakulasi yang terjadi pada tubuhnya. Jadi dia meminimalisir keluarnya air mani dalam tubuh. Next video kita akan bahas hal ini ya. Oke, kita balik lagi ke alasan kenapa orang-orang mau meminum air maninya sendiri setelah mereka relapse. Dan
seperti yang udah aku jelaskan sedikit tadi ya, mereka beranggapan bahwa air mani adalah sebuah nutrisi yang penting bagi tubuh. Jadi mereka nggak mau kehilangan nutrisi yang penting ini dalam tubuh. Tapi mereka relapse, sehingga mereka berpikir bahwa dengan menelannya mereka nggak akan kehilangan nutrisi yang udah mereka keluarkan. Mereka akan tetap bisa mendapatkan manfaat dari nutrisi yang udah dikeluarkan melalui relapse ini. Dan ada juga yang berpikir bahwa ketika mereka berejakulasi, ketika mereka relapse, mengeluarkan air mani, mereka akan kehilangan banyak energi. Mereka akan letih, lemah, capek. Dan ketika mereka minum air mani yang udah mereka keluarkan, mereka akan mendapatkan kembali energi yang udah mereka buang. Ya pada intinya orang-orang ini adalah orang-orang yang gak mau rugi ya. Mereka dengan sengaja mengeluarkan air maninya, berejakulasi, tapi mereka gak mau rugi, mereka gak mau kehilangan. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka memasukkan kembali apa yang udah mereka buang ke dalam tubuh mereka. Bisa dibilang seperti menjilat ludah sendiri ya. Oke, itu alasan pertama ya. Kita menuju alasan kedua. Nah, alasan ini lebih ekstrim. Menurutku alasan ini lebih ekstrim dan lebih gila lagi. Kalau alasan pertama tadi lebih banyak dilakukan oleh praktisi semen retention, tapi di alasan kedua ini lebih sering dilakukan oleh para praktisi NoFap di komunitas NoFap. Dan kenapa orang-orang ini mau meminum air maninya sendiri setelah mereka relapse? Mereka membuat aturan atau rules bagi diri mereka sendiri yang bertujuan untuk supaya mereka terhindar dari relapse. Oke, aku akan jelaskan secara simpel ya. Jadi intinya gini, dengan membuat aturan kepada dirinya sendiri, setiap kali mereka relapse, mereka harus meminum air maninya sendiri. Dengan begitu, mereka berpikir bahwa ketika mereka mau relapse, mereka akan mikir-mikir lagi. Mereka akan berpikir ulang 2 kali. Karena ya bedanya dengan yang orang-orang pertama adalah orang-orang ini masih memiliki rasa jijik mungkin ya. Jadi mereka membuat sebuah rules yang kejam bagi diri mereka sendiri agar mereka terhindar dari relapse. Untuk beberapa orang mungkin trik ini cukup efektif ya untuk menghindari relapse. Tapi personally aku sendiri nggak merekomendasikan hal ini kepada kalian. Dan kenapa? Oke, barusan jadi aku udah ngomongin 2 alasan kenapa orang mau minum air maninya sendiri setelah mereka relapse. Kali ini aku akan memberikan pandangan personalku tentang 2 alasan ini. Oke? Pandanganku pertama tentang alasan untuk mengganti apa yang udah keluar dari tubuh. Satu kata untuk orang-orang yang nggak mau rugi ini, bodoh. Kamu pasti udah pernah dengar ya, sperma itu kalau keluar dari tubuh kita cuman bertahan selama beberapa detik. Setelah itu mereka akan mati. Jadi sekaya apapun nutrisi dari sperma, sehebat apapun nutrisi sperma, kalau udah keluar, udah mati, ya cuma jadi limbah. Buat apa harus meminum limbah? Buat apa harus menelan limbah dari tubuhmu sendiri? Oke, sekarang kita bawa agama ya. Dan di agamaku sendiri mengatakan bahwa apa yang udah keluar dari tubuh manusia hukumnya haram untuk dimakan atau dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Dan ini udah sangat tegas ya. Ini udah sangat benar-benar bold statement dari agama yang aku anut. Oke, itu pandanganku berkaitan dengan alasan yang pertama ya. Kita lanjut ke pandanganku tentang ke alasan yang kedua. Emang ketika aku baca-baca di forum NoFap, ada yang berhasil menggunakan trik ini. But come on man, kamu yakin mau meniru mereka? Kamu yakin mau melakukan hal ini juga? Kalau aku sih jadi kamu, kalau aku sih jadi kalian, aku gak akan mau melakukannya. Mau seefektif apapun hal itu. Nah, aku selalu memandang bahwa perjalanan NoFap ini bukanlah sekedar sebuah terapi bagi fisik kita atas kerusakan dari apa yang udah kita lakukan di masa lalu. Aku selalu memandang bahwa NoFap Journey adalah sebuah self-improvement atau pengembangan diri kita, baik secara fisik maupun secara spiritual. Misal ya, di tengah perjalanan NoFap, kamu relapse, kamu gagal, kamu kilaf lagi. Nah, disinilah
psikologis kamu benar-benar diuji. Gimana kamu bisa menghandle sebuah kegagalan? Gimana kamu bisa berdamai dengan kegagalan? Gimana kamu bisa memaafkan diri kamu ketika kamu sedang mengalami kegagalan? Nah, di sini aku mau garis bawahi ya. Poinnya di sini. Gimana kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri ketika kamu menghadapi sebuah kegagalan? Nah, pertanyaannya, apakah kamu bisa memaafkan diri kamu setelah kamu melakukan sebuah kegagalan? Ketika kamu gagal, apakah kamu bisa move on dari situ? Nah, ini akan sangat kontradiktif dengan alasan orang-orang yang meminum air mani sendiri sebagai hukuman atas kegagalan mereka. Mereka beranggapan bahwa kegagalan adalah sebuah hal yang harus dihindari. Dengan berpikir bahwa kegagalan adalah hal yang harus kamu hindari, kamu akan selalu menghindar dari sebuah kegagalan. Kamu akan selalu mengejar kesempurnaan dalam proses hidup kamu. Dan yang harus kamu tahu ya, semua orang top di dunia, semua orang yang berhasil di dunia tidak akan pernah lepas dari kegagalan. Mereka itu bisa berhasil menjadi orang yang sukses bukan karena kesuksesannya, tapi mereka berhasil menjadi orang yang sukses atau berhasil karena mereka berhasil bangkit dari kegagalannya. Dan salah satu cara untuk bisa bangkit dari kegagalan adalah dengan cara menerima kegagalan tersebut dan memaafkan kegagalan tersebut, bukan dengan cara menghukum diri kamu sendiri atas kegagalan yang udah kamu buat. Nah, sebaliknya, kalau kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri atas kegagalan, kamu akan selalu menganggap kegagalan adalah hal yang normal. Kegagalan adalah hal yang biasa. Semua orang pernah melakukan kegagalan dalam semua bidang, gak cuman melulu dalam urusan nofap dan bukan nofap. Semua orang pernah mengalami kegagalan, dan itulah yang membedakan antara orang yang berhasil dan gak, gimana mereka bisa menghandle sebuah kegagalan. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini, dan secara kesimpulan, aku tidak akan merekomendasikan hal absurd ini. Aku tidak akan merekomendasikan trik yang sangat menjijikan, disgusting ini. Aku sangat menentang hal ini ya, oke? Dan buat kalian yang mungkin lagi struggling atau berusaha untuk keluar dari jerat PMO, kamu bisa download ebook Panduan 90 Hari Bebas Pornografi yang aku tulis berdasarkan pengalamanku sendiri. Nah, kamu bisa download ebook ini gratis di link yang udah aku sematkan di deskripsi. Oke, tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.